Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi sahabat Dewito. Jadi banyak permasalahan yang sering ditanyakan. Jadi kaitannya dengan o-ring ya. Kenapa baru ganti seminggu itu udah jebol? Kenapa ganti 2 hari pecah? Kenapa tekanan udara baru diisi nggak lama habis lagi? Nah, jadi saya mau sharing terkait dengan masalah bagaimana memilih o-ring sesuai dengan ukuran dan groove-nya ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini kelihatan ya. Oke, kita coba yang ini. Nah, kita simpan dulu ini. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini ternyata ini pecah ya. Nah, kita lihat, kita taruh di situ dulu. Kemudian yang ini sobek nih, sobek ya. Kita cek ya, kita cek dulu. Kita lihat ya, nah, lihat sini. Kemudian ini satu lagi nih, ini yang gepeng ya, gepeng dan pecah ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini sebuah o-ring. Nah ini pecah tuh, nah pecah ya. Kemudian ada yang ngelupas. Nah ini ngelupas, nah, bisa pecah ya. Nah yang ini sobek, nah, sobek di ini separuh, ini sedikit, nah, ini banyak nih. Nah yang ini hancur ya, hancur gepeng, terus ada bekas sobek ya, ada bekas sobeknya tuh. Nah, jadi ini kadang-kadang membuat kita kesal gitu ya, seperti ini ya. Begitu unitnya yang mau kita pakai, tahu-tahu udara habis atau baru sehari 2 hari ganti jebol. Saya akan berbagi terkait dengan bagaimana cara memilih ukuran dan bagaimana memilih jenis material serta spesifikasi daripada o-ring ya. Kalau video yang terdahulu itu sudah ada komplit kaitannya dengan lingkungan dan lain-lain. Nah, ini yang sekarang ini terkait dengan ukuran atau groove ya. Jadi sahabat, aplikasi untuk o-ring itu pada prinsipnya ada 3 macam ya, yaitu yang fungsi statis. Nah ini namanya fungsi statis ya, fungsi statis. Nah, kemudian ini fungsi statis ya. Kemudian yang di dalam regulator itu ada, kita buka ya, kita buka ya. Ini hancur. Ini fungsi dinamis. Nah, fungsi dinamis atau reciprocating ya. Nah, ini juga maju menurun. Nah, kenapa ini bisa begini? Nah, nanti kita akan bahas. Ini kan belum lama ini. Nah, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seperti ini nih, sehingga membuat kita kesal gitu ya. Kemudian ada lagi yang fungsi rotari. Fungsi rotari itu biasa dipergunakan untuk tool ya, alat-alat pneumatik ya, misalkan gerinda pneumatik ya, yang menggunakan pneumatik, terus motor pneumatik dan lain-lain ya. Jadi di sana, atau mungkin rotari silinder ya, rotari silinder. Jadi sahabat, saya akan sampaikan ini adalah fungsi-fungsi dari seal ya. Kalau dia seperti ini ya, ini ada rumah piston. Nah ini adalah fungsi statis, posisinya selalu diam tetap. Jadi namanya masuk kategori fungsi statis ya. Ini sama statis ya. Nah bagaimana dengan ini? Ini sama gitu. Nah, ini juga masuk kategori statis nih, masuk statis ya. Aplikasinya atau pemakaiannya adalah pemakaian statis. Nah selanjutnya bagaimana dengan yang ini? Nah, jadi ini kita contohkan seperti ini. Ini kalau kita lihat di sini, ini o-ring, ini o-ring, ini o-ring, ini o-ring. Ya, jadi ini D-spring, ini D-spring. Jadi semuanya seperti ini. Nah, yang seperti ini karena dia bekerjanya itu selalu maju mundur terus. Ya. Kalau tekanan rendah dia mundur, tekanan tinggi dia maju. Yang di outputnya. Nah dalam hal ini dia masuk kategori dinamis. Ini dinamis atau repro
cutting. Ini secara aplikasi. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat dari bagaimana secara pembebanan dalam hal menerima beban. Kalau kita lihat di sini ya, untuk yang posisi seperti ini, kalau tekanannya itu asalnya dari sini ya, nah, ini berarti si udara atau tekanan itu asal dari sini, lewat sini ke sini ya. Nah, lewat sini ke sini ya. Nah, apabila yang mendapat pembebanan itu di sisi pinggirnya ya, apabila yang mendapat beban itu di sisi sini namanya gland. Nah, sisi bidang struktur OD maupun ID namanya gland. Ya, ini disebut dengan gland seal dari sisi pembebanan. Nah, yang ini tekanan masuk dari sini ke sini. Nah, kalau terjadi kebocoran ya, ini fungsinya menahan ya. Ini ke sini lewat sini ya. Pembebanan ini berarti posisinya itu ada di sisi sini. Nah, sisi sini ya. Nah, itu disebut dengan face seal. Jadi pada bidang permukaan yang melakukan sealing, yang ini pada bidang lingkaran IDOD yang melakukan sealing. Nah, kalau yang seperti ini bahannya bisa dari sini, bisa dari sini ke sini. Nah, ini namanya multi sealing ya. Multi seal. Jadi dari sisi pembebanan itu ada 3, gland seal, face seal, dan multi seal. Nanti fungsi pembebanan ini termasuk fungsi aplikasi ini akan mempengaruhi bagaimana kita menentukan bentuk groove-nya atau ukuran grooving-nya ya, atau ukuran dudukan o-ringnya gitu ya. Ya, baik, selanjutnya kita lihat dalam melakukan pemilihan material tadi ya. Yang pertama adalah aplikasi. Kita ulang lagi dari sisi aplikasi pemakaian tadi. Yang pertama adalah statis, kemudian dinamis seperti pada piston regulator, kemudian reciprocating, kemudian satu lagi adalah rotary ya. Nah, rotary ini yang dipakai untuk kebutuhan motor hidrolik, motor pneumatik. Misalkan kita punya mesin gerinda pneumatik dan lain-lain ya. Misalkan seperti ini. Ketika kita memasukkan ke dalam sini, seolah-olah ini begini, ini diputar, ini itu adalah rotary. Tapi ini kan hanya pada saat memasukkan dan mengeluarkan saja. Tapi ada sebuah aplikasi yang setiap saat begitu ini muter. Ini dipakai biasanya untuk motor, menggerakkan roll, menggerakkan misalkan mesin kunci ya, untuk mengencangkan baut, melepas baut. Nah, kalau dia menggunakan o-ring, menggunakan itu. Atau kalau silinder hidrolik yang menggunakan rotary silinder, distributor itu pakai rotary. Nah, nanti akan berbeda dalam menentukan groovingnya. Nah, itu tadi. Kemudian dari sisi beban, pembebanan ya, pembebanan ini tadi ada pada bidang gland seal, gland sealing, kemudian ada face sealing, kemudian ada multi sealing. Nah, aplikasi tadi rotary. Nah, itu sahabat ya. Kemudian selanjutnya adalah dari sisi material. Ini yang rata-rata sahabat mengabaikan ya. Sebagai contoh saja, ini saya punya seal o-ring. Ini berbeda ya. Ini nanti untuk persiapan kebutuhan buat ini tabung klik. Ya. Kita lihat di sini. Kalau di sini nih NBR. Ini juga NBR. Ini IPDM. Ya. Ini IPDM. Dan yang ini adalah Phaeton ya. Nah, ini pengaruhnya terhadap harga dan kualitas ya. Kalau yang NBR atau PDM ini misalkan satu bijinya Rp500, nah yang untuk Phaeton ini bisa 2.000 nih harganya nih, Rp2.000 nih ya, karena memang beda kelasnya. Nah, jadi gitu ya. Jadi, saya ulangi lagi. Jadi dari sisi material itu pertama adalah NBR, ini nitril, butadin, rubber. Nah, ini yang biasanya dipakai untuk kebutuhan perindustrian atau karet-karet dan lain-lain ya. Nah, kemudian ada EPDM, ethylene, propelin. Nah, ini unsur kimia ya, dina buna, manomer, rubber. Nah, kemudian ada Phaeton. Nah, ini ya udah Phaeton, kemudian ada silikon. Nah, nanti ini terkait dengan pemakaian yang menggunakan media atau fluidanya. Untuk yang NBR misalkan, ini temperaturnya ini misalkan 0 sampai 90 ini, 90 derajat.
EPDM ini 0 sampai 125. Viton ini 0 sampai 400. Silikon ini cukup tinggi juga, 0 sampai sekitar 200-an lah. Jadi kalau yang silikon ini biasanya dipakai untuk industri yang terkait biasanya untuk produksi makanan ya, makanan. Nah, ini biasanya karena memang silikon ini sangat bagus untuk alat-alat yang terkait dengan pengolahan makanan ya. Baik sahabat, selanjutnya kita akan lanjutkan pada kekenyalan. Kalau kita lihat di sini ya, ini kalau kita tekan ini agak lemas ini, lemas ini, agak lemas. Lemas ya. Ini keras, nah ini lemas nih. Nah, kita lihat di sini sesuai dengan pengalaman saya mungkin 30 tahun ya, memang saya di bidang ini. Jadi ini kalau silat ini SOR-nya 70, SOR 70, 90, ini 80. Jadi apa itu SOR? Jadi kekenyalan ya. Kekenyalan dalam sebuah rubber itu dinamakan dengan SOR atau kelasnya SOR ya. Jadi ada bermacam-macam kelas. Sebagai contoh, kelas E atau C. Ini biasanya dipakai untuk kebutuhan seperti bola golf ya, bola untuk main golf. Kemudian ada plastik, kemudian ada asbes. Nah ini kelas ini ya. Nah ini SOR-nya itu bisa 90 sampai 120 ini SOR-nya ya. Nah, kemudian ada kelas D, misalkan kelas D ya, misalkan itu 20 sampai 100. Nah ini biasa dipakai untuk rubber band ya, kemudian tali untuk fibel dan lain-lain ya. Kemudian ada roda kendaraan, roda mobil, nah, kemudian ada gerobak dan lain-lain ya, itu seperti itu. Nah kemudian ada kelas A. Nah ini dipakai untuk rubber ini dipakai untuk sealing, jadi jangan sampai salah gitu. Jadi kelas A ini SOR-nya itu ringnya itu 10 juga sampai 100. Nah kita bisa melihat ya, misalkan kelas 10 ini dipakai misalkan untuk karet-karet ban dalam atau yang lain-lainnya. Ada yang untuk kelas misalkan kelas A itu misalkan SOR 70. Nah, ini berarti dipakai untuk kebutuhan tekanan medium yang sering digunakan untuk pneumatik ya. Nah, kemudian tekanan air, valve-valve yang rendah itu tekanannya ya. Jadi tekanannya itu di sekitar antara 150 bar ya, atau berapa PS itu 150 bar itu 2000 PSI ya, 2000 PSI. Nah kemudian ada yang misalkan kelas A, ini SOR-nya 90. Nah, ini agak keras nih kenyalannya. Ini dipakai untuk misalkan hidrolik ya, kemudian untuk tekanan tinggi ya, high pressure ya. Nah kita PCP itu kan di atas 2000 rata-rata, bisa di 2500, ada yang pakai 4500. Nah ini setara antara 202 bar sampai sekitar 300 bar ini PSI. Nah ini kita gunakannya seperti ini gitu. Nah, nanti setelah kita pilih seperti ini baru kita bisa bermain pada tekanan tinggi gitu ya. Kalau selama kita membeli ini kita tekanannya rendah. Perlu sampaikan ya, ini adalah o-ring yang ada di pasaran yang bentuknya box-box ya. Seperti ini. Nah, ini rata-rata kelasnya itu kelas medium. Jadi kalau kita lihat walaupun sebesar ini, nah, empuk gitu ya. Ada yang lebih ini lagi, lumer lagi. Nah ini empuk sekali ya. Ini kalau diukur pakai durometer, ini sekitar 70 sampai 80. Nah, memang ada yang keras dan ini general o-ring ini. Makanya kalau yang saya membeli itu yang model-model seperti ini yang spesial, yang khusus ini untuk tekanan tinggi. Ini biasanya dipukul pakai palu pun nggak apa-apa, ini nggak pecah gitu ya. Oke sahabat, selanjutnya kita lanjutkan. Jadi ini ada bagaimana caranya kita memilih ukuran o-ring ya. Kita lihat saja di sini untuk diameter dalamnya itu 25, diameter luarnya adalah 29 ya. Nah ini minus ya, artinya untuk bagian di rumahnya ini itu di dalamnya itu adalah 29 plus ya, karena saya lihat toleransinya mungkin antara F sama H ya. Nah itu, nah sekarang kalau kita lihat dari sini ketebalan o-ring yang harus diperlukan itu sekitar 2,5. Nah ini ukurannya adalah 2, betul. Nah, lebarnya di sini adalah 2,5. Nah kalau lebarnya 2,5 ini 2,
Nah, berarti di sini tidak sesuai. Jadi di sini kalau kita lihat O-ringnya ukurannya 32,5, ya sudah jelas berarti di sini terjadi pecah, yang namanya pecah atau hancur ya. Nah, sebaliknya yang di sini tadi ya, nah, ini sudah sesuai nih. Nah, ukurannya 2,5. Nah, karena ininya sudah sesuai ya. Nah, tetapi di sini salah penggunaan ini. Jadi ini kekenyalannya ini SOR 70. Ini untuk medium pressure. Nah, jadi mestinya ini yang 90, SOR 90 untuk high pressure. Makanya di sini walaupun di sininya sudah sesuai, di sini pecah gitu ya, karena unsur atau squeeze-nya bahkan itu tidak tercapai nanti standarnya. Nah, sekarang apa itu compression seat dan apa itu squeeze dalam menentukan O-ring ya. Ini ada sebuah ilustrasi ya. Katakan di sini adalah shaft ya, di sini ada tutupnya atau barelnya, pipanya. Nah, kita lihat di sini. Inilah yang disebut dengan groove ya, yang disebut groove, dan ini yang disebut dengan cross section ya. Jadi misalkan saja ini diameternya 3,5, nah 3,5 sorry. Nah ini groove-nya di sini 4 misalkan. Nah sekarang tingginya berapa? Nah 4-nya berapa gitu nanti. Nah ini biasanya kita memilih itu berdasarkan diameter cross section O-ring dulu, baru kita melakukan pembuatan groove. Karena untuk O-ring seperti ini sudah sesuai dengan standarnya. Nah ini ketika sudah dipasang di sini dengan tingginya sekitar 2,7 misalkan ini. Jadi groove-nya ini 2,7 mili misalkan dengan penggunaan ini. Nah, ketika nanti ini sudah ditekan di sini, dia bentuknya menjadi lonjong oval. Nah, oval ini, nah, ini yang disebut dengan compression set. Jadi, apa ya? Compression set. Nah, atau simbolnya CS. Ini sudah standar dalam menentukan grooving untuk O-ring. Nah, O-ring yang berfungsi sebagai sealing. Ya, itu disebut compression set. Nah, sekarang batasan atau standar compression set itu sendiri. Bisa saja sahabat, karena ada O-ringnya segini, ukuran sekian, pasang aja, nggak diperhatikan bahwa ternyata O-ring itu lebih besar atau lebih kecil atau lebih lembek sornya. Ya. Sehingga wajar saja kalau batas baru diganti 2 hari jebol, seminggu jebol, angin penuh sebentar bocor. Ya. Jadi ini untuk menentukan ini. Diameter O-ring itu dikurang tingginya groove ya, ini kita namakan H. Nah, dibagi diameter O-ring ya, sebagai contoh saja ini kalau 3,5 berarti 3,5 min 2,7 per 3,5 jadi ya luasnya ya, ini sama dengan 0,8 ya, 0,8 ya, 2,7 3, oh ya 0,8 per 3,5. Nah, ini didapat itu sama dengan 22%. Ya, sama dengan 22%. Nah, standar daripada compression seat untuk yang tadi itu yang statis itu standarnya adalah 20 sampai 30%. Nah, yang dinamis atau reciprocating tadi itu standarnya adalah 18 sampai 25%. Nah, yang rotari yang berputar itu standarnya adalah 10 sampai 20%. Jadi standarnya ini. Nah, sekarang kalau pemakaian untuk statis ini 22% berarti masuk ring. Nah, ini diizinkan minimal 20, maksimal 30. Nah, kalau compression set ini dari luasnya ini dikurang tingginya ini dibagi luasnya itu mencapai ini berarti masuk standar. Nah, ini dengan rumusan ini itu pasti usia O-ring semakin lama dan bagus. Nah, inilah yang disebut dengan compression seat. Nah, sekarang kalau misalkan kita menggunakan yang besar sekali ya, apa namanya ukuran O-ringnya besar misalkan ya, seperti itu, begitu kita press dia kan akan membentuk nih sesuai dengan luasan grooving ini. Nah, luasan grooving. Nah, ini yang disebut dengan squeeze. Squeeze itu adalah daya lentur. Kalau kita mencet karet, dipencet-pencet bisa geser-geser, itu squeeze. Kemampuan dia untuk melenturkan apa namanya dirinya itu disebut squeeze. Itu. Nah, ini bisa penuh ya, karena di sini tidak mencukupi dari luasan groove ini. Nah, inilah yang menyebabkan dia pecah, sehingga di sini pecah. Bisa lihat ya. Nah, squeeze ya, ini juga ada squeeze. Squeeze ini bahasa Prancis ini. Nah, ini baru rumusnya adalah luas. CA tadi ya.
Jadi ini CA apa? Luas CA dibagi luas groove. Ya, sama dengan seperti itu squeeze itu ya. Misalkan tadi luasnya diameter 3,5 kali V per 4. Ini kuadrat per panjangnya berapa ini sini? 4. 2,9. Ini sama dengan di sini berarti 9,61 mm persegi per ini kali ini 11,6. Nah, berarti didapat sama dengan 17,8%. Nah, untuk luas ini atau squeeze ini standarnya adalah 20 sampai 22%. Ini standar squeeze ya. Nah, ini belum mencapai gitu. Nah, kalau kita seperti itu berarti nggak tercapai. Nah, bagaimana supaya tercapai? Berarti ini harus di 3,9. Jadi ini di 3,1 sorry. Nah, dengan 3,1 nanti dia akan ketemu untuk squeeze-nya itu adalah 22%. Jadi kalau 9 ini 3,5 9,61 per kalau ininya 3,1 berarti kan 12,4. Ini sama dengan ketemunya di sini. Nah, ini ya sahabat ya. Jadi compressor sheet itu sebanding selaras dengan squeeze untuk menentukan groove-nya. Nah, kita lihat selanjutnya di sini. Nah, jika sebuah o-ring masuk ke dalam groove, ada tekanan masuk ke sini, itu tekanan itu akan mendorong ke sini, sehingga si o-ring itu akan bergerak ke kanan ya, geser kanan. Nah, ini akan membentuk nih. Nah, kalau di sini compressor sheet tadi tercukupi, squeeze tercukupi, jadi dia aman ya. Jadi dia aman ya, dia berfungsi sebagai sealing. Nah, akan tetapi jika squeeze atau compressor tidak tercukupi, nah, dia akan berbentuk seperti ini. Kalau ini kena tekanan, nah, ditambah dengan gapnya yang ada di sini, nah, makanya dia berbentuk seperti ini. Nah, inilah yang biasanya menyebabkan pecah ya. Jadi karena ketidaksesuaian antara rumahnya sama pistonnya. Nah, ini seperti ini ya sahabat ya. Jadi ini bisa menyebabkan pecah atau back atau apa seperti yang ada di sini tadi. Nah, ini ada yang pecah, ada yang sobek ya. Nah, sekarang gimana kalau andaikan kita itu sudah terlanjur mempunyai unit yang groovingnya sudah besar misalkan ya. Nah, ini salah satu alternatif ya. Nah, misalkan ini ada sebuah o-ring ya. Setelah di press ya, ternyata dia ininya kebesaran tadi untuk compression sheet nggak nyampe atau kelebihan squeeze nggak nyampe. Nah, ini salah satu caranya adalah dengan menambah yang disebut dengan back ring. Jadi back ring ini bisa menggunakan teflon atau PTFE dan sejenisnya ya. Nah, ini yang disebut dengan back ring. Nah, fungsi inilah yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan standar compression sheet maupun squeeze ya. Yang pertama. Yang kedua, dengan adanya tambahan back ring, kemampuan o-ring ini dalam menerima tekanan untuk membuat dia menahan kebocoran lebih tinggi lagi. Kalau yang biasanya misalkan 2500 PSI, nah, dengan adanya tambahan ini bisa sekitar 3500 PSI. Nah, fungsi inilah yang membuat dia menjadi lebih kuat juga. Yang pertama, yang kedua, nah, gap yang ada di sini ini bisa teratasi oleh ini. Nah, ini disebut dengan back ring. Untuk kasus-kasus seal yang dia posisi dinamis, yang dipakai di dalam silinder hidrolik, shockbreaker motor, misalnya itu biasanya ini 2 gitu ya. Jadi bisa 2, bisa tambah sini. Nah, ini dipakai untuk fungsi dinamis gitu ya, untuk mengatasi syarat ini ya. Itulah sahabat kira-kira yang bisa kita sharing pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita dalam memilih o-ring itu sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan tekanan, dan materialnya juga jangan lupa gitu yang perlu diperhatikan sehingga unit kita menjadi lebih awet dan terjaga dan kebocoran relatif tidak ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.